Hari ini saya ingin membahas satu putusan hukum yang penting. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PUU/XXII/2025 dan mengapa putusan ini sangat relevan bagi masa depan jurnalisme di Indonesia. 3 hal yang saya akan bahas adalah apa isi putusannya, apa yang berubah, dan apa yang masih harus diwaspadai, khususnya soal ancaman gugatan perdata terhadap jurnalis. Mari kita mulai. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers berbunyi hanya satu kalimat. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Terdengar tegas, tapi masalahnya pasal ini tidak menjelaskan apa bentuk perlindungan itu, sejauh mana cakupannya, dan bagaimana cara menegakkannya. Akibatnya, ketika seorang jurnalis digugat atas pemberitaannya, baik secara pidana maupun perdata, pasal ini tidak punya gigi. Tidak ada mekanisme konkret yang bisa dipegang jurnalis untuk melindungi dirinya. Inilah yang mendorong Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM untuk menguji material ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta agar pasal 8 ini ditafsir lebih tegas, memberikan perlindungan yang nyata, bukan sekedar deklarasi. Pada 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan IWAKUM. Putusan ini menyatakan bahwa frasa pelindungan hukum dalam pasal 8 Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan perdata terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, sebagian dari pendekatan restoratif justice. Artinya, gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap karya jurnalistik tidak bisa langsung diproses ke ranah pidana maupun perdata. Semua harus melewati Dewan Pers terlebih dahulu. Dalam hal tambahan yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa dalam perkara yang menyangkut produk jurnalistik, berlaku prinsip lex specialis derogat legi generali. Hukum khusus mengalahkan hukum umum. Undang-Undang Pers sebagai aturan khusus harus diutamakan di atas KUHP maupun UU ITE. Secara konkret, inilah yang berubah. Sebelum putusan ini, siapapun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan bisa langsung membawa kasus ini ke polisi atau langsung menggugat ke pengadilan perdata. Tidak ada kewajiban untuk melewati Dewan Pers terlebih dahulu. Setelah putusan ini, jalur pidana dan perdata tidak bisa langsung dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan wajib terlebih dahulu menempuh mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan mediasi di Dewan Pers. Hanya jika proses itu gagal mencapai kesepakatan, barulah jalur hukum formal bisa dibuka. Ini adalah perubahan yang signifikan. Dewan Pers kini bukan sekedar lembaga etik, ia menjadi pintu gerbang wajib dalam setiap sengketa pers. Dan yang tidak kalah penting, Mahkamah Konstitusi menegakkan bahwa penggunaan instrumen hukum untuk membungkam kritik, membatasi informasi, dan menekan kebebasan berekspresi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi. Putusan ini penting, tapi ada celah yang harus kita waspadai. Pertama, syarat profesi secara sah. Perlindungan ini hanya berlaku bagi jurnalis yang menjalankan profesi secara sah. Artinya, media harus terdaftar dalam Dewan Pers, wartawannya juga berkartu pers aktif, dan proses pemberitaannya memenuhi kode etik jurnalistik. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, perlindungan bisa gugur. Kedua, gugatan perdata tetap bisa terjadi. Putusan ini bukan tembok yang memblokir total gugatan perdata. Ia hanya menambahkan satu langkah wajib di depannya. Jika Dewan Pers gagal memediasi, gugatan perdata tetap terbuka. Ini berarti jurnalis dan media masih harus bersiap menghadapi kemungkinan digugat, meski prosesnya kini lebih panjang. Ketiga, potensi penyalahgunaan proses. Ada risiko bahwa pihak-pihak tertentu menggunakan proses Dewan Pers bukan untuk mencari penyelesaian yang adil, melainkan untuk melelahkan jurnalis secara waktu dan biaya. Ini yang dikenal sebagai legal harassment, intimidasi melalui jalur hukum. Dengan atau tanpa putusan ini, ancaman itu tetap ada. 4. Ada dissenting opinion. 3 hakim konstitusi, Saldi Isra, Daniel Yusmik, dan Asrul Sani, mengajukan
pendapat berbeda atas putusan ini. Artinya putusan ini masih bisa menjadi arena perdebatan hukum ke depan dan implementasinya perlu diawasi dengan ketat. Putusan ini membagi tanggung jawab kepada 3 pihak. Bagi jurnalis dan media, putusan ini bukan tiket bebas dari tanggung jawab, justru sebaliknya. Perlindungan ini menuntut profesionalisme yang lebih tinggi. Berita harus diverifikasi, kode etik harus dipatuhi, dan media harus terdaftar secara resmi. Bagi Dewan Pers, lembaga ini kini memegang tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kecepatan dan independensi dalam menangani sengketa akan menentukan apakah putusan MK ini benar-benar melindungi jurnalis atau justru menjadi alat yang mempersulit. Bagi negara, pemerintah dan DPR perlu menindaklanjuti putusan ini dengan regulasi yang lebih operasional. Satu putusan MK tidak cukup. Diperlukan aturan turunan yang lebih jelas agar mekanisme ini bisa berjalan dengan baik di lapangan. Putusan MK nomor 145/PUU/XXIII/2025 adalah langkah maju yang nyata. Ia mengubah cara negara memperlakukan jurnalis di hadapan hukum. Dari yang semula rentan gugatan kapan saja, menjadi lebih terlindungi dengan prosedur yang lebih adil. Tapi melindungi hukum hanya bekerja jika semua pihak menjalankan perannya dengan benar. Jurnalis bekerja profesional, Dewan Pers bekerja independen, dan negara hadir dengan regulasi yang jelas. Kebebasan pers bukan hak eksklusif jurnalis, ia adalah hak kita semua sebagai warga negara yang berhak mendapat informasi yang jujur dan bebas dari tekanan.